Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar anak-anak? Semoga senantiasa dalam keadaan sehat. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan materi mengenai penyajian data. Apa itu penyajian data? Mari kita simak materi berikut. Sebelum memasuki ke penyajian data, kita harus tahu apa itu data. Ada yang tahu apa itu data? Ya, betul. Data adalah informasi atau fakta yang diperoleh dari suatu pengamatan, bisa berupa angka, lambang, atau keadaan objek yang diamati. Data itu dikelompokkan menjadi dua. Yang pertama ada data kuantitatif, data yang berupa angka, dan data kualitatif, data yang bukan berbentuk angka. Setelah kita tahu apa itu data, kita harus tahu bagaimana sih cara mengumpulkan data. Cara mengumpulkan data yang pertama dengan cara wawancara, kuesioner atau observasi. Kemudian setelah tahu bagaimana data itu dikumpulkan, sekarang kita menyajikan data. Data itu disajikan dengan dua cara. Yang pertama dengan cara tabel. Tabel, contoh dari tabel bentuknya seperti ini. Kemudian yang kedua adalah dengan cara diagram. Kalau diagram ada 4 macam. Yang pertama ada diagram garis. Begini contohnya. Kemudian ada diagram gambar atau piktogram. Ini contohnya. Kemudian ada diagram batang. Ini bentuknya, diagram batang seperti ini. Terus ada diagram lingkaran. Bentuknya seperti ini. Mari kita pelajari satu persatu. Dari yang pertama adalah tabel. Cara menyajikan data dengan bentuk tabel dinamakan tabel distribusi frekuensi tunggal. Contohnya, nilai ulangan matematika siswa kelas 7A SMP Negeri 2 Kalimanas sebagai berikut. Kemudian, kalian diminta untuk mensajikan data tersebut dalam bentuk tabel. Yang pertama kita buat adalah tabelnya. Tabelnya terdiri dari kolom nilai, turus, dan frekuensi. Kita lihat nilai yang terendah. Nilai yang terendah siswa kelas 7A adalah nilai 5. Kita tulis 5, 6, 7, sampai yang tertinggi di situ ada 10. 8, 9, 10. Kemudian kita hitung. Dari yang pertama, nilai 7. Nilai 7 kita masukkan ke turus. Caranya dengan cara memberi tanda garis tegak di kolom turus. Karena 7 sudah terhitung, maka untuk memudahkan supaya tidak terhitung ulang, maka kita coret saja. Kemudian kita letakkan di kolom turus 1, kemudian 8, kita coret, kita letakkan di kolom turus 1, kemudian 5, letakkan di kolom turus 1, 7, berarti di kolom nilai 7 lagi, 2, terus 5 lagi, berarti di kolom nilai 5 bertambah 2, terus 7, dan seterusnya. Tambah jadi 3, 6, berarti di kolom 6, 10, berarti di kolom nilai 10, diberi tanda turus 1, di kolom nilai 7, ditambah 1 lagi, 8, di kolom 8 bertambah 1, 6, di kolom 6 tambah 1, 7, di kolom 7 bertambah 1. Ya, karena jumlahnya 5, untuk memudahkan perhitungan, maka tandanya diberi garis miring supaya menghitungnya lebih mudah. Kemudian 9, di kolom nilai 9 1, di kolom nilai 7 1, 8 1 lagi, berikutnya 9 1 lagi, 5, 8, di kolom 8 1 lagi bertambah, di kolom 5 bertambah 1 lagi, di kolom 5 bertambah 1 lagi, maka garisnya miring. Di kolom 9 bertambah 1 lagi, di kolom 9 bertambah 1 lagi, di kolom 8 bertambah 1, sehingga diberi garis miring. Di kolom 6 lagi, 5, 7, kemudian 9. Kemudian kita hitung. Nilai 5 ada berapa yang mendapatkan?
Ternyata yang mendapatkan nilai 5 ada 6 anak, yang mendapatkan nilai 6 ada 4 anak, yang mendapatkan nilai 7 ada 7 anak, yang mendapatkan nilai 8 ada 5 anak, yang mendapatkan nilai 9 ada 5 anak, dan yang mendapatkan nilai 10 ada 1 anak. Kemudian yang kedua, penyajian data dalam bentuk gambar yang sesuai dengan datanya. Contoh, ada bentuk gambar ini mewakili 100.000, kemudian gambar kantong yang warna hijau mewakili 50.000. Diketahui data keuntungan Koperasi Sukamaju sebagai berikut. Januari keuntungannya 400.000, Februari keuntungannya 500.000, Maret keuntungannya 550.000, April keuntungannya 350.000, Mei keuntungannya 600.000, Juni keuntungannya 250.000. Buatlah diagram gambar dari data di atas. Maka cara membuatnya yang pertama bentuknya sama seperti tabel. Kita buat tabel di mana kolom pertama itu tertulis bulan, nama bulannya, di situ ada Januari sampai dengan Juni. Kemudian kolom yang kedua frekuensi, kolom yang ketiga gambar. Januari frekuensinya 400.000, maka gambar yang mewakili satu kantong warna coklat mewakili 100.000 karena frekuensinya 400.000, maka terdapat 4 kantong. Bisa dipahami? Begitu juga dengan Februari. Februari frekuensinya 500. Maka tentunya terdapat berapa kantong? Ya, kantong apa? Warna coklat atau warna hijau? Warna coklat. Ada berapa? 5. Tepat sekali. Kemudian bulan Maret. Bulan Maret frekuensinya 550.000. Maka terdapat 5 kantong warna coklat dan 1 kantong warna hijau. Ya, tepat sekali. Bulan April, siapa yang bisa mencoba? 350.000. Maka terdapat ya 3 kantong warna coklat dan 1 kantong warna hijau. Betul. Kemudian bulan Mei 600.000 frekuensinya, maka terdapat 6 kantong warna coklat. Bisa dipahami ya? Kemudian bulan Juni frekuensinya 250.000, maka terdapat 2 kantong warna coklat dan 1 kantong warna hijau. Menuju berikutnya, yaitu penyajian data dalam bentuk diagram batang. Penyajian data dalam bentuk diagram batang bisa dibuat dalam arah vertikal maupun horizontal, yang memiliki lebar sama dan letaknya terpisah. Contoh, data makanan kesukaan siswa kelas 7 sebagai berikut. Yang suka makan bakso ada 10 siswa, yang suka makan mie ayam ada 25 siswa, yang suka makan soto ada 5 siswa, dan yang suka makan seblak ada 20 siswa. Serta yang suka siomay ada 15 siswa. Sajikan diagram di atas dalam bentuk diagram batang. Maka yang pertama dilakukan adalah kita tulis judulnya dulu di sini, makanan kesukaan kelas 7. Kemudian sumbu X, garis yang mendatar, itu jenis makanannya. Terus yang tegak itu ada banyaknya siswa. Kita tulis banyaknya siswa karena di sini ada 10, 25, 5, 20, dan 15. Kita tulis kelipatan. Dan skalanya harus sama ya. Misalnya 5 kelipatan 5. Setelah 5 berarti 10. 10 berarti 15. 20, 25. Tentunya jarak di antara 0 ke 5, 5 ke 10, 10 ke 15 jaraknya harus sama. Kemudian jenis makanan. Bakso, mie ayam, soto, seblak, dan siomay. Ya, sekarang yang bakso diwakili dengan batang warna merah. Mie ayam diwakili dengan batang warna ungu, ada 25. Soto diwakili dengan batang warna hijau, ada 5 siswa. Seblak
ada 20 siswa yang suka, kemudian siomay ada 15 siswa yang suka. Kemudian kita masuk ke penyajian data dalam bentuk diagram garis. Buatlah sajian diagram garis dari data berat badan seorang bayi dalam waktu 10 bulan. Bulan yang pertama berat badannya 3 kilo, sampai bulan ke-10, 9,7. Maka diagram garis yang dibuat adalah sebagai berikut. Jangan lupa judulnya dulu, berat badan bayi dalam kurun waktu 10 bulan. Sumbu yang mendatar itu nama bulan dari Januari sampai Oktober. Bulan Januari, bulan yang pertama sampai bulan yang ke-10. Berat badannya di situ kita tulis kelipatan 2. 0, 2, 4, 6, 8, 10, 12. Satuannya kilogram. Bulan Januari 3 kilo, maka kita beri titik di antara 2 dan 4. Februari beratnya 3,2, berarti naik sedikit dari bulan Januari. Diberi titik, kemudian Maret 3,6, naik lagi. April 4,8, naik lagi. Kemudian Mei 4,3, ternyata turun dari bulan April. Maka kita beri titik, kita hubungkan dengan titik-titik sampai ke bulan Oktober. Kemudian setelah itu tarik garis yang menghubungkan titik-titik itu. Itulah yang disebut sebagai diagram garis. Berikutnya, penyajian data dalam bentuk diagram lingkaran. Dilakukan dengan cara membagi suatu lingkaran menjadi beberapa bagian sesuai dengan banyaknya karakteristik yang dimuat dalam data. Contohnya, diketahui data peminatan terhadap mata pelajaran. Yang suka matematika ada 8 siswa, yang suka bahasa Indonesia ada 22 siswa, yang suka bahasa Inggris ada 12 siswa, yang suka IPA ada 6 siswa. Sajikan data tersebut dalam bentuk diagram lingkaran. Maka yang pertama kita buat, ada 2 cara, bisa dijadikan menjadi satuan persen atau dijadikan derajat. Di sini saya akan merubah menjadi satuan derajat. Maka banyaknya siswa yang suka matematika 8 dibagi dengan jumlah siswa di jumlah sini ada 48. Kemudian dikali 360 derajat, maka diperoleh 60 derajat. Begitu juga dengan bahasa Indonesia. Yang suka bahasa Indonesia 22 per 48 itu jumlah seluruh siswa dikali 360 derajat. Karena saya akan membentuk menjadi satuan derajat. Kemudian bahasa Inggris, yang minat bahasa Inggris itu ada 12 siswa. Dibagi dengan jumlah seluruh siswa dalam kelas itu yaitu 48 dikali 360 derajat sama dengan 90 derajat. Jika kalian akan membentuk menjadi satuan persen, boleh saja. Maka pengalinya di sini bukan 360 tetapi 100%. IPA, yang minat IPA ada 6 siswa dibagi 48 dikali 360 derajat sama dengan 45 derajat. Jika disajikan dalam bentuk diagram lingkaran, maka menjadi sebagai berikut. Bagaimana cara membuat ini? Cara membuat ini tentunya dengan bantuan busur derajat. Bahasa Indonesia, kamu bentuk 165 derajat, matematika 60 derajat, IPA 45 derajat, bahasa Inggris 90 derajat. Menggunakan bantuan busur derajat dalam membuatnya. Itu yang bisa saya sampaikan tentang materi penyajian data. Semoga bermanfaat dan dapat dipahami oleh kalian semuanya. Selamat belajar, tetap jaga kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.